Ya, kemarin kan sempat yang ada pemberitaan juga katanya Cika akan dipecat dari Rans Entertainment karena itu gosip atau fakta? Mama dari sholat sampai aku bilang aku nangis sepanjang jalan. Ya Allah, ini jawaban selama ini mama sering bangun tengah malam, sering doain anaknya, sering. Ma, ini travel udah ngomongin kita berangkat umroh. Raffi Ahmad, seorang artis serba bisa yang mempunyai karya yang luar biasa dan sampai sekarang masih eksis di dunia entertainment. Selain menjadi artis, Raffi Ahmad juga mempunyai banyak banget bisnis. Salah satunya juga punya bisnis artis manajemen yang bernama Rans Entertainment yang menaungi beberapa artis di manajemennya. Di balik khususnya seorang Raffi Ahmad, banyak didukung oleh orang-orang di belakang layarnya yang disebut Power Ranger. Yang uniknya lagi, dengan kepopularan seorang Raffi Ahmad, orang di belakang layar juga ikut populer dengan banyaknya follower sehingga banyak banget endorsan, terus juga menjadi selebgram influencer. Salah satunya bintang tamu podcast gue kali ini, gue udah kedatangan salah satu bagian dari Rans Entertainment, seorang asisten pribadinya Raffi Ahmad, Sen. Wow. Thank you loh Kak. Sen, thank you udah mampir lagi. Thank you banyak udah diundang ke sini. Tapi ngomong-ngomong nih Kak, tadi kesini buru-buru karena takut macet. Benar kejadian macet sampai nggak sempet buka. Oh iya, tadi makanya gue telepon, Sen lu dari mana ternyata lagi macet. Maaf banget di jalan macet sampai bukan juga cuma air minum doang tadi. Iya, tapi tadi kan gue bilang, Sen udah lu buka puasa di sini aja. Tapi emang gue dijanjiin sama Sen, gue bilang pokoknya kelar buka puasa, tapi gue bilang makan di sini aja karena gue udah siapin makanan super enak nih Sen. Wah, apa? Ini loh, pulang dari Cedea. Wow. Udah pernah coba belum? Ini Cedea fish dumpling, ini yang cheese, ini yang chicken. Cedea ini kesukaan aku banget nih Kak, beneran deh. Serius. Gila. Tapi emang gue suka lihat si bos lu tuh Arafi di Facebooker kemarin makan Cedea juga. Betul. Ayo. Kebetulan kemarin juga dikirimin kan, cepet sampai habis aku beli sendiri. Serius, lu beli? Beli. Mbak Inong, Mbak Novi, Pak Robi Ya. kirim dong keras. Tolong ya. Sampai beli sendiri apalagi dumpling. Nah ini dumpling yang cheese, ini yang chicken. Ini cocok nih pakai sambal enak Sen. Coba ya. Gue juga. Kak, Sok. aku makan ya Kak. Sok, mangga. Bentuknya aja lucu banget tuh. Gimana? Enak banget. Kejunya tuh lumer banget. Aduh. Barusan. Emang. Udah. Ini yang keju, ini udah juga yang chicken nih. Ini fish dumpling chicken. Maaf ya guys, karena belum sempat buka puasa jadi. Untuk habisin. Bentar ya. Kasih review ala Sen selebgram Rans Entertainment. Amin ya Allah. Endorsan udah banyak kayaknya. Alhamdulillah. Nih yang ayam. Chicken. Gimana? Emang rasanya udah nggak bisa bohong kalau Cedea. Seriusan? Terusan. Karena Sen, Cedea ini terbuat dari ikan olahan bermutu. Jadi benar-benar mengandung ikan dan juga mengandung protein. Jadi itu bagus banget buat imunitas tubuh kita, apalagi di bulan puasa kayak gini loh. Bener banget sih. Berarti ini sehat banget. Sehat. Cocok banget nih. Cocok dong. Apalagi lu kan aktivitas lu padat banget tuh nemenin AA. Betul. Syuting dari pagi, tidur sehari berapa jam? Ya minimal 2 jam lah. 2 jam. Ya terus makan yang protein tinggi nih kayak Cedea. Bener banget. Ini wajib banget. Tapi kalau aku menyetok gimana caranya ini? Nah, ini nih yang paling penting. Ini produk C ini udah tersedia di seluruh supermarket, juga di marketplace. Jadi tapi lu harus buru-buru sekarang. Soalnya kan mau lebaran kayak gini pasti orang banyak yang pada beli banyak, restock gitu kan. Jadi lu harus beli sekarang karena stoknya terbatas. Terutama lu kasih tahu Mbak Gigi, Arafi, teman-teman di Rans Entertainment supaya pada borong nih nyetok. Bener banget sih. Gue nyobain yang ini. Siketnya enak banget. Yang ini kejunya parah sih. Best ya? Best banget. Ini sama ponakan aku yang dumpling ini nih sampai rebutan. Seriusan. Mbak Inong, kirim dong kasihan pesen biar nggak perebutan lagi. Boleh lah. Enak banget ya? Enak banget. Ngumpah. Kejunya tuh berasa banget dan lumer banget. Emang the best. Pas banget. Cedea
ikan olahan bermutu deh pokoknya. Dan lu nih kalau mau tahu resep dari CDA lainnya kan CDA ini sebenarnya bisa macam-macam ini Sen. Lu bisa lihat nih di Instagram CDA Seafood dan juga di websitenya. Jadi itu banyak resep-resep menu. Jadi kalau lu lebaran, sahur lu udah nggak kebingungan kan bisa nggak cuma digini doang nih produk CDA. Jadi enak ya, jadi nggak repot. Jadi kalau kita bosen kayak mau digoreng atau mau apain, jadi tinggal dikreasiin semacam. dikreasiin sendiri aja gitu. Terus ini masaknya juga gampang banget Sen. Ini nih kalau ini gue direbus. Direbus ini nggak nyampe 5 menit, digoreng juga bisa, tapi jangan bikin terlalu matang. Di microwave juga bisa. Pantesan enak Gitu. banget sih, wajib banget. Apalagi teman-teman lu dinas banyak yang ngekos kan? Banyak banget. Ini makanan pas banget buat anak kosan. Jadi buat anak-anak kosan ya. Tapi seriusan, kalau CDA ini emang kalau menurut aku ya, ini juga salah satu makanan favorit keluarga aku. Kenapa tadi aku bilang sampai rebutan sama ponakan aku? Karena ponakan aku kejunya itu, maksudnya kejunya tuh kayak berasa banget sampai lumernya kayak Berasa meleleh langsung di mulut meleleh ya? gitu di mulut. The best. The best banget CDA. CDA ikan olah bermutu. The best lah. Ayo, ajar lagi. Apa mau ambil ngobrol? Ambil ngobrol kali ya? Boleh. Ambil ngobrol, ambil ngemil lagi. Pokoknya hajar CDA Seafood. The best. The best. Jadi buat kalian order CDA. Yang ini yang dumpling. Ini fish dumpling. Ini Fish yang dumpling cheese. Fish dumpling chicken. Chicken. Produknya ini. Favorit banget sih. Oke, Sen. Ya. Gimana kabar lu, sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi gue baru lihat dari vlog abis dikasih hadiah umroh nih kayaknya sama bos. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Itu adalah impian dan cita-cita nyokap. Salah satunya adalah impian aku berangkatin nyokap umroh gitu. Oke. Jadi ya Tiba-tiba direalisasikan oleh Arafi. Gimana sih Sen ceritanya? jadi Emang surprise atau itu gimmick atau konten atau gimana? surprise banget sih. Jadi kan biasanya kalau Prio tuh ngasih jadwal malam ini nih buat jadwal besok. Tiba-tiba aku baca jadwal kan. Hah? Ke rumah Sensen. Dari rumah Hiker ke rumah Sensen. Ini beneran nih. Aku sampai pastiin lagi kan ke Mas Prio. Ini yakin Mas? Iya, yang minta gitu. Udah di sahur aku tanya lagi, nih yakin mau ke rumah? Emang gue nggak boleh ke rumah lo? Enggak, pastiin aja, ntar nggak jadi lagi. Dia bilang, iya gue mau ke rumah lo. Katanya, nyokap ada kan? Kebetulan kan nyokap lagi ada di Jakarta. Jadi kalau nyokap tuh ada di Jakarta pas puasa pertama, puasa kedua, abis itu balik lagi ke Serang. Nanti pertengahan puasa 15-16 di Jakarta, balik lagi nanti terakhir puasa terakhir balik lagi ke Jakarta baru jemput cucu-cucunya gitu. Oke. Jadi kebetulan pas lagi ada nyokap, pas hari itu datang, gue udah deket nih. Tapi ini aku masih tidur, terus tim udah ngabarin, udah deket ya gitu. Terus dia juga telepon, gue udah deket ya, bangun yang bilang gitu. Ya udah gitu, nggak lama dia datang, ngobrol di kamar. Dia bilang apa yang belum nyokap, apa yang lo belum kasih ke nyokap. Ini kamera belum on nih. Belum on. Oke. Nyokap sih pengen umroh. Oh ya udah, ntar gua kehadiahin umroh. Gua mau bercanda mulu gitu. Aku yang ngomong gitu. Seriusan, ini gua ngomong seriusan katanya. Ya udah kata dia. Ntar lu ngomong sendiri apa mau ngeprank atau gimana, dia bilang kayak gitu. Serah, aku bilang kayak gitu. Ngomonglah ke nyokap. Dia bilang awalnya dia bilang rumah ini mau dijual, mau gimana mah. Kalau mama aku kan tipe kalau orang yang ya udah gitu. Karena aku anak laki satu-satunya, ya udah terserah katanya gitu. Enggak mah, udah nggak usah panjang lebar. Mama sama bapak sama aku bilang kayak gitu. Diajak umroh gitu. Dari situ dia tuh udah ngebendung banget air mata. Udah beres tuh syuting segala macam kan. Udah jalan duluan tuh ke Trans, kan aku bawa kendaraan sendiri kan, jadi ya udah. Jadi di sini udah kayak mobil barunya dari Arafi. Gue bilang Sensen udah bawa mobil sendiri nih sekarang. Waktu itu kesini masih naik Grab ya? Iya, masih naik Grab makanya. Jadi pas aku mau jalan ke Trans, aku lihat banget orang tua aku tuh udah nggak bisa dibendung, yang namanya pasti nangis dia.
Habis sholat asar ingat banget, dia nangis, dia bilang ini bercanda nggak sih gitu, mama berangkat umroh. Tuh, tapi dari hati kecil aku udah punya niat bulan Agustus ini aku mau berangkatin nyokap umroh gitu. Oke. Jadi aku bilang sama mama, nanti kalau aku diperpanjang sama skincare, uangnya jangan diutak-atik ya gitu. Karena kan kalau biasanya kalau uang itu mama selalu pisahin, ntar mama beli apa gitu. Tapi kali ini aku bilang jangan diutak-atik, buat apa gitu. Dia tuh masih nanya buat apa gitu. Aku tuh mau hadiahin mama sama papa, ayah sama aku juga bertiga tadinya. Aku bilang aku udah cari-cari travel yang terbaik, maksudnya cari travel ya karena orang tua aku biar nggak jauh dari Madinah segala macam, biar aku udah punya niat seperti itu gitu. Tapi dengan jalannya Allah kasih berangkat umroh secepatnya. Jadi dari bos aku bilang ya Allah, doanya selama ini doa mama setiap subuh, setiap ini aduh kan yang kayak gini-gini nih. Karena Sensen emang deket banget sama mamanya kalau gue lihat dari storyannya ya. Ya aku tuh deket lah. Jadi percaya nggak percaya kak, selama maksudnya mama mau di Jakarta mau di kampung, dari hari Senin sampai Minggu mama tuh jarang ada di rumah. Oke. Yang di rumah terus ngapain? Mama tuh ngaji dari mulai subuh sampai dia nanti jam 8 tuh biasanya ngaji. Ntar jam 9 dia udah mulai masak segala macam buat anaknya, maksudnya buat kalau di Jakarta buat anaknya. Nanti jam 12 tuh dia udah pergi ngaji sampai sore tuh. Oke. Sampai sore dia ngaji, terus pulang ngaji dia nunggu maghrib, habis maghrib dia jalan lagi ngaji. Oke. Jadi habis ngaji pulang jam 9 udah dia tidur. Jam 2 pagi aku pernah dengar mama tuh ngomong, ya Allah kapan ya bisa nyium Ka'bah gitu. Hati siapa yang nggak tersentuh ketika aku pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ingat banget aku jam 3 pagi mama bilang kayak gitu. Aku ketok-ketok nggak dibuka. Terus aku aku telepon papa kan gitu. Pak buka pak gitu. Terus papa bukain. Terus aku dengar mama kayak lagi berdoa, kapan ya mama bisa umroh gitu. Kapan ya mama bisa haji gitu. Terus aku bilang, ya Allah, jam segini aja orang tua aku gitu, maksudnya jam 3 pagi dia sampai menuju subuh dia berdoa pengen banget datang ke tanah suci gitu. Impian mama tuh cuma pengen bareng-bareng ke tanah suci, mau doa bareng-bareng, doain anak laki-lakinya kan. Pengen doain anak laki-laki saya ketika saya pulang nanti ibadah umroh atau haji, anak laki-laki saya menikah dengan pilihannya sendiri. Tadinya mama mau jodohin aku, cuman aku bilang, mah aku tidak bisa dijodohkan sama siapapun, aku tidak bisa mengikuti pilihan mama, aku bilang kayak gitu. Cuman yang membuat aku nangis itu aku langsung naik ke kamar, aku kayak ambil wudhu. Nggak lama aku kayak, ya Allah, kalau emang nanti ada rezeki, lancarkan rezeki aku entah dari manapun rezekinya itu, biar aku bisa berangkatin kedua orang tua aku. Kalau nggak antara mama atau papa, aku berangkatin mama dulu, aku bilang kayak gitu, karena mama pengen banget impian dia ya nyium Hajar Aswad, dia bilang. Karena setiap sedih kak, jadi setiap dia kan kalau pengajian tuh setahun sekali. Kalau dulu mungkin mama nganterin juga tuh, nganterin teman-temannya suka pergi haji gitu kan. Mama tuh seneng nganterin ke bandara, jadi nganterin ke bandara, terus nyampe rumah suka ngomong sama, kapan ya mama dianterin sama orang gitu, mama berangkat umroh. Terus aku bilang, terus kakak aku ngadu ke aku, Dek, mama tuh pengen banget umroh. Gue bilang sabar ya, gue bilang kayak gitu.
impian mama satu-satu pelan-pelan. Aku bilang demi aku bilang keluarga kita dulu, suksesin dulu, bahagiain mama dulu. Aku bilang insya Allah tahun ini kalau emang ini jangan bilang sama mama. Aku bilang kayak gitu. Duit endorsement, aku bilang jangan pernah diutak-atik. Aku bilang jangan pernah diutak-atik sama siapapun. Dalam hati aku bilang aku mau berangkatin mama umroh, tapi Tuhan Allah kasih jalannya lewat bos. Saya nggak percaya, tadi subuh travelnya udah ngubungin aku telepon mama, ma ini travel udah ngubungin kita berangkat umroh. Mama dari sholat sampai aku bilang aku nangis sepanjang jalan. Ya Allah, ini jawaban selama ini mama sering bangun tengah malam, sering doain anaknya, sering kepengen sering banget mama bilang, ya Allah, setidaknya anak saya salah satunya bisa memberangkatkan saya umroh. Terus aku bilang sama mama subuh tadi, inget banget subuh, aku telepon mama, aku bilang, ma, ini bos ngasihnya nggak jauh mama ibadah dari hotelnya bintang 5, dia bilang kayak gitu. Bos bilang kayak gitu, ini mama jadi kalau mau sholat mau apa gampang kok, jadi ke Ka'bahnya pun deket. Ini impian mama. Mohon maaf ya ma, anaknya belum bisa. Dia cuma ngomong, ini semua gara-gara kamu nak. Kalau bukan karena kamu, mama gak bakal bisa berangkat. Atas semua rezeki apapun itu semua gara-gara kamu. Allah berikan lewat kamu, terus kasih ke mama. Mama cuma bisa ngedoain yang ngasih mama umroh, berikan kesehatan. Semoga bos, bilangin sama bos makasih banyak. Mama nangis sampai pagi, nemenin aku sampai jam 7 pagi. Kita nangis sama papa. Papa juga ikut nangis? Ikut nangis. Karena aku kasih tahu, Pak, ini berangkatnya gini nih. Jadi aku tuh kan kalau sahur jam 5 pagi tuh pasti wajib banget ditelepon sama mama pulang. Karena kan sekarang udah nggak kayak dulu yang aku pernah cerita, kalau aku pulang mama udah nungguin di depan rumah. Kalau sekarang kan mama cuma mantau video call gitu. Nah aku kasih lihat videonya, ma begini ya, nanti mama berangkat gini. Itu aku sepanjang perjalanan, ya Allah, terima kasih atas rezeki kenikmatan yang luar biasa. Inilah impian orang tua aku, inilah impian mama yang pengen umroh gitu. Walaupun aku belum mampu untuk memberangkatkan, tapi dengan caranya Allah ngasih lewat bos aku, perpanjangan tangan Arafi ya. Lewat tangan bos aku berangkatin aku sama mama sama papa gitu. Terima kasih banyak. Makanya mama tuh bilang banyak-banyak bersyukur gitu. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa sama Allah. Semoga nanti mama berangkat, semoga kita berangkat nanti dilancarin, pulang pun sehat, berangkat sehat gitu. Kapan rencana berangkat, Sun? Rencananya berangkat setelah vaksin ketiga, insya Allah. Oke. Vaksin ketiga kapan rencananya? Rencananya bulan setelah, kan ini kan mau lebaran nih, habis lebaran kan otomatis haji. Habis haji kemungkinan. Karena kan kalau kita berangkat habis haji pasti penuh banget kan gitu. Iya, jadi kebetulan kan hitungan untuk yang mama booster pun nanti setelah orang-orang haji pulang baru kita berangkat insya Allah. Oke. Tapi alhamdulillahnya travelnya udah bos udah ngubungin gitu. Udah tinggal kirim koper segala macam, ngurus paspor segala macam. Gitu. Tinggal ngurus paspor loh. Ceritanya Sensen langsung tersentuh loh. Tapi luar biasa. Tapi kan juga ya kalau dari Sensen dia juga karena perpanjangan tangan Arafi, karena juga Sensen juga bekerja di Arafi. Jadi mungkin doanya mama selama ini dijabah ya. Iya makanya. Aku bilang doanya orang tua tuh nggak bakal ada habisnya gitu, kemanapun langkahnya gitu.
Karena aku benar waktu itu di podcast sebelumnya Sen bercerita juga kalau semua kayak honornya Sen, endorsement segala macam, Sen nggak pernah tahu semua diurus sama mama kan. Sama mama. Nah, Sen ini anak yang berbakti luar biasa sama mamahnya. Pantesan endosan lu banyak ya Sen sekarang. Amin ya Allah. Sekarang lagi kontrak berapa brand? Atau sebulan bisa dapat endosan berapa banyak? Sekarang kalau brand yang skincare baru ke skincare BA ya kan? BA gitu. Cuman kalau brand-brand lain ya biasalah kayak keluar masuk cuman sebulan kayak gitu-gitu. Iya. Sekarang sebulan udah bisa dapat berapa Sen dari endorse? Ini karena orang di belakang Raffi Ahmad semua pada jadi endorser semua sampai kemarin di prank katanya lu mau dipecat gara-gara banyak terima endorse katanya sama Raffi kan. Iya makanya bingung aku, gara-gara endorse dipecat. Bingung dari situ. Tapi bener tapi sebulan bisa kantongin berapa Sen sekarang dari endorse? Kalau dulu lu tadi kan bilang sebulan bisa 30 juta katanya dari endorse. Ya kalau sekarang mungkin agak menurun ya karena kakak tahu sendirilah sekarang ya mungkin para UMKM para ini penjualannya mereka melalui salah satu ya bersyukurnya ada aplikasi ya bisa menampung itu gitu. Cuman ya sekarang balik lagi kalau kita nggak ada berita kita nggak bakal serame yang endorsement yang dulu-dulu. Kalau sekarang kalau dulu masih enak gitu ya hari ini post ini. Kalau sekarang tuh kayak ya kalau nggak brand gede banget nggak bakal ada gitu. Iya sih. Tapi masih alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah ada aja. Sebulan tuh ada aja masuk kayak 3-4 masih ada aja masuk. Cuman kalau aku pribadi sekarang lagi mikir kayak kemarin kan semenjak pandemi yang udah maksudnya kita lumayan kita lalui, aku pernah kasih free UMKM segala macam. Aku belajar dari situ kayaknya banyak membantu orang gitu maksudnya. Iya aku lihat jadi Sen mempromosikan hanya kirim produk tanpa biaya apapun tanpa biaya apapun. Jadi kalau aku biasanya di hari Jumat. Oh tiap hari Jumat. Nah buat para yang mau endorse Sen tiap hari Jumat ada free ya. Ada free. Katanya Sen minggu depannya mau ke Bali jadi mau produk yang mau dipromosiin di Bali juga free. Makanya aku bilang ayo kirim barang aja. Nanti aku foto, aku bantuin story gitu. Luar biasa. Terus gue lihat tadi Sen lihat nih insight-nya gila kalau Sen story ini yang ngelihat ada 80.000, 100.000 gila loh Sen loh. Amin. Jadi yang mau endorse Sen langsung cus. Enggak. Ke bridge. Nih lihat aja tuh ya. Yang terpaling si dia tuh. Langsung endorse Sen Aduh, langsung. Udah boleh deh masuk deh. Sen, tapi ini kita pada penasaran juga nih. Sen waktu kan sempat juga di prank sama Raffi yang akhirnya sampai nangis sampai dikasih mobil. Gara-gara di pranknya mau dipecat gara-gara banyak terima endorsement. Yeah. Kenapa sih lu takut banget kalau sampai nggak kerja sama seorang Raffi Ahmad? Sampai nangis kejer. Kalau udah ngeliat vlognya mungkin gue juga ngeliatnya sampai nggak gue skip loh nontonnya. Biasa gue cepetin kan. Jadi gini Kak, beda ya kalau orang kerja. Kalau orang kerja yang udah pakai hati sama orang kerja yang nggak pakai hati. Mungkin kalau aku yang tipe kalau orang yang udah sayang sama orang ya aku akan memperjuangkan orang itu gitu. Makanya kenapa aku sampai nangis gitu ya nggak mau gitu jauh dari orang yang aku sayang gitu. Jadi masa iya perkara kayak gitu aku dipecat gitu. Makanya aku sampai ya Allah. Tapi sorry lu beneran nggak tahu tuh saat itu lu di prank? Nggak tahu sama sekali. Ini nggak gimmick berarti kan? Nggak gimmick. Kan aku ada sempat lewat juga. Bodohnya aku maksudnya itu mereka lagi ngobrol aku nggak dengar. Aku tuh lagi ngurus kebetulan lagi ngurus bajunya dia. Jadi ya udah aku cuek aja kayak gitu. Cuman kan balik lagi kalau aku bilang kalau aku tuh tipe kalau orang yang kalau udah sayang sama orang tuh susah. Jadi kalau aku tuh kerja yang benar-benar ya udah yuk aku tidak pernah memikirkan gaji aku berapa, ini aku berapa, tidak pernah memikirkan. Yang penting aku kerja dan nyaman dan kebetulan semuanya ada di bos aku. Aku nyaman, aku happy, aku enjoy, aku segala macam ada di bos aku. Makanya kenapa aku nangis-nangis ya takut kehilangan orang yang aku sayang. Karena aku tahu mereka tuh orang baiknya luar biasa gitu. Jadi kenapa kemarin pas mau dipecat bilang ini ya nggak mau aja kehilangan sosok orang yang aku sayang gitu. Jadi berat dalam hidup aku adalah kehilangan orang yang kita sayang. Kalau kita kerja dengan pakai hati, dengan tulus, mungkin kita sendiri akan ngerasain gitu.
Beda lagi kalau orang kerja yang nggak pakai hati gitu. Total lu udah berapa tahun sekarang sama Raffi? Udah jalan 6. Udah 6 tahun loh. Udah naik gaji berapa kali? Hah? Udah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ada kemungkinan mau dibeliin rumah juga nggak kayak Mary? Mary kan kemarin baru dibeliin rumah juga kan? Kalau aku gini, Kayak udah dikode nama Raffi. Kemarin gue udah nonton di vlognya. Sen lo nggak mau beli rumah? jadi kalau aku pribadi ya yang kakak tahu lah, maksudnya aku pernah maksudnya orang tua aku pintar maintain uangnya segala macam. Kalau aku pribadi ya udahlah, kalau emang ini aku akan, bos sih bilang ya udah sabar aja, nanti juga akan ada bagiannya gitu. Karena aku juga melihat di posisinya Om Mary, belum tentu juga aku belum tentu juga aku bisa seperti Om Mary. Maksudnya udah dalam waktu 15 tahun ibarat kata gitu. Iya. Ya pasti Om Mary juga kalau dihadiahin, maksud aku dia dihadiahin rumah, maksudnya dibeliin rumah ya wajar. Iya. Selama 15 tahun lebih dia mengabdi ya itu adalah satu bentuk hadiah dia gitu. Karena yang aku tahu bos aku yang kerja sama dia itu lebih dari 20 tahun pun ada. Oke. Jadi dikasih hadiah rumah, bukan Om Mary doang, ada juga. Kayak Mang Adin, kayak siapa ya yang di Lebak Bulus, termasuk Om Mary yang udah lama gitu. Kayak Pak Salim sebenarnya. Kayak gitu-gitu. Ya bos tuh kalau udah sayang sama orang ya luar biasa gitu. Dia memperjuangkan orang itu gitu. Nah makanya kenapa kemarin yang bilang kakak bilang lu takut banget, ya takut kehilangan orang yang kita sayang gitu. Iya. Satu, takut orang yang kita sayang itu dilukain sama orang. Paling takut aku. Kalau suruh milih, suruh ninggalin menjadi selebgram, jadi asisten Raffi, akan milih Jadi asisten. karena meninggalkan semua per-endorse-endorsean itu. Iya, karena menurut aku adalah gini. Belum tentu kita jadi selebgram akan setenar ikut sama dia. Tapi kalau ikut sama dia ya orang pasti tahulah gitu. Maksudnya ya ini asistennya Raffi Ahmad gitu. Nah makanya aku kemana-mana pun aku menjaga nama baiknya dia gitu. Aku tuh dikenal sebagai bukannya Sen tok gitu. Pasti di belakangnya ada Sen Raffi Ahmad gitu. Iya. Aku menjaga itu gitu. Sampai tadi kita ngobrol di belakang, Kak, aku ditawarin banyak brand-brand endorsean, cuman aku takut nerima ini karena takut bawa nama Raffi gitu kan. Iya, yang aku takutin itu doang. Iya. Kalau aku pribadi nggak ada masalah, gue mau diapain juga sok aja. Tapi aku menjaga nama besar yang ada di belakang aku gitu. Iya. Aku nggak mau impactnya bukan impactnya ke bos aku. Kalau ke aku mah nggak ada masalah, aku mau diapain juga nggak ada masalah. Tapi nama bos aku yang aku harus jaga. Bagaimanapun bos aku yang udah membesarkan nama aku juga gitu. Setuju sih. Tapi kan ini kita lihat banyak orang-orang Power Ranger yang nama timnya Rans Entertainment kan. Power Ranger ini followernya naik drastis semenjak ikut AA. Terus banyak yang jadi selebgram, checklist biru segala macam juga. Sebenarnya kalau dari Rans Entertainment itu sendiri, boleh nggak sih emang nyambi jadi kan jadi selebgram influencer kan nyambi Boleh. membebaskan dari AA? Boleh. Dia tidak pernah maksudnya dia tidak mengatur untuk lu mau jadi apa yang terpenting lu tahu porsi lu tersendiri gitu. Di saat lu kerja ya lu kerja gitu, di saat lu ada endorsement ya lu kerjain gitu sebisa mungkin gitu, nggak ada larangan kok kalau dia mah. Luar biasa loh, bos luar biasa nih Bapak Sultan Andara Raffi. Tapi Sen, sekarang sehari lu berapa kerjaan Sen? Kayaknya lu tadi kesini juga katanya belum tidur. Aku belum tidur nih. Sehari lu sekarang berapa kerjaan nih bulan puasa nih? Selama bulan puasa ini setahun ya. Tahun lalu bulan puasa juga loh. Oh iya tahun lalu. Terakhir lu tahun lalu ya kesini ya bener-bener. Ya udah. Bulan puasa ini agak berkurang karena dia lebih banyak meeting sih sebenarnya. Lebih banyak meeting, lebih banyak. Ya tetap aja sih masih ada 3 atau 4. Tahun lalu kan masih 8, 7. Cuman ngurangin beberapa sih. Gitu. Tapi tadi ada di tengah-tengah nyolong-nyolong syuting iklan, nyolong-nyolongan di balik syuting buka puasa sahur, bener-bener syuting endorse. Iya. Gila tuh. Lu vitamin lu apa sih? Lu kan kalau gue dulu pernah Mary pernah cerita di podcast gue. Tahu nggak Ki, aku tuh sampai habis muntah kerja lagi disuntik infus dah bener-bener sampai se-workaholic itu ya untuk kita ya. Iya makanya
wajar seorang Raffi Ahmad itu, maksudnya seorang AA ngasih dia hadiah, maksudnya hadiah rumah, ya wajar. Aku tahu, maksudnya dia berjuang, maksudnya sebelum aku ikut sama AA kan aku tahu, maksudnya kita pernah main gitu. Ya wajar AA ngasih hadiah rumah gitu. Makanya vitamin apa yang harus kita jaga ya, satu ya enjoy aja sih sebenarnya, enjoy. Terus vitamin hati yang terpenting adalah vitamin hati. Kalau hati kita baik, insya Allah gitu. Maksudnya terus kalau vitamin yang dibilang vitamin ya kita disediain vitamin. Infus vitamin disediain, dibeliin vitamin yang tablet segala macam. Udah itu aja cukup. Oke. Tapi kalau lu sama Mary pernah berantem nggak? Kalau aku pribadi berantem yang gede banget nggak, tapi kalau masalah berantem yang ya namanya kita pekerja Pak, akan ada ininya, maksudnya akan ada slacknya dikit, akan ada slacknya dikit. Cuman kalau aku yang berbuat salah, aku langsung minta maaf karena menurut aku adalah wajar dia ngasih aku masukan karena bagaimanapun dia adalah seorang senior aku gitu. Jadi ketika aku salah ya aku minta maaf sama dia. Dan dia adalah orang yang menurut aku salah satu orang yang jembatan aku juga gitu. Karena yang merekomendasikan Sensen di fansnya juga dari Mary juga ya. Gitu. Aku bilang ya wajar kalau dia dalam satu kerjaan gak usah jauh-jauh deh Kak. Kayak kerja kantor pasti ada antara gesek dan gesek. Tapi kalau aku sama Mary kalau sekarang tuh lebih kayak gimana ya kita ya, sampai endosan pun nih endosan kita sepi nih gitu, gimana caranya gini, oh ya udah ntar dia yang ntar dia yang ngolah atau aku yang ngolah, ntar dia yang cari ke yang mana, ntar aku juga begitupun ketika dia bikin endosan aku yang buat, sama kita udah barteran aja, udah kayak adik kakak aja, sharing aja, lebih banyak kecurhat sekarang. Gitu. Jadi mereka berdua untuk perendosanmu saling kerja sama ternyata ya. Iya. Lu manajernya Mary manajer lu jadi. Iya sering gitu. Jadi nih percaya nggak percaya ya, jadi kita satu BA si skincare ini gitu. Abis nih, padahal dia yang abis duluan dia, yang abis duluan Om Mary. Diperpanjang nggak ya? Cuman kan emang Mbak Sandy, maksudnya Mbak Sandy sama Juragan tuh baiknya luar biasa. Aku kan suka whatsappan gitu, maksudnya masih whatsappan gitu. Yang Mbak Sandy sama Juragan tuh bukan tipikal orang yang memandang sebelah mata, maksudnya yang memandang orang yang kastanya beda, dia enggak, dia merangkul ke semua gitu. Tiba-tiba aku WhatsApp, Mbak, aku bilang, Mbak ini habis nih kontraknya gitu. Oh ya udah gitu, ngomong aja ke Mbak Sela gitu. Nah tiba-tiba Mbak Sela, aku bilang Mbak Sela ini gimana Mbak, kata ibu suruh ngomong sama Mbak Sela. Ya udah, nggak lama 2 hari kemudian alhamdulillah kita diperpanjang lagi 6 bulan lagi. Aku bilang sama Mary, Mary gimana? Ya udah perpanjang. Aku bilang, Om kita diperpanjang berdua alhamdulillah. Jadi sama, begitupun dia ada endosan, dia nawarin aku. Sama-sama kita sama-sama lebih banyak kerjasama kayak sharing segala macam gitu. Luar biasa, ternyata mereka berdua emang bener. Kayak di semua pada kompak ya. Alhamdulillah sih Kak. Pantesan ini yang merupakan kerjanya juga jadi nggak kerasa karena persaudaraan juga ya. Betul. Pada intinya mah kerja pakai hati. Kerja pakai hati, ini quote dari Sensen. Sambil makan biar lebih rileks, makan CDA ini enak banget. CDA ini benar banget. Tadi habis nangis. Nah, CDA the best. Ini best banget, ini dalamnya keju. Gue baca di berita, katanya Sensen ini overprotective banget sama Raffi, sampai kemarin kan sempat ada sedikit gosip tuh tentang Raffi deket sama Nita Gunawan, sampai akhirnya Sensen ada di samping pas kemarin ada syuting bareng tuh yang Ramadan itu berkah kan, jagain terus di sebelahnya Raffi, katanya takut ntar gimana karena emang supportive apa sih sama Raffi? Supportive apa ya, yang seperti kalian lihat, aku tuh nggak mau maksudnya ini apaan sih gitu, gosip ini apaan gitu, maksudnya gosip ini aduh ini nggak bisa aku diemin gitu. Jadi aku tipe kalau yang
ya pernah aku bilang di sini, aku tuh nggak bisa ngelihat orang-orang yang disakitin sama orang terus dibuat digoreng beritanya, semakin digoreng itu aku semakin kayak kalau nggak ada yang ngademin mungkin aku akan semakin kayak tanduk aku keluar gitu. Tapi protektif apa? Ya aku protektif banget. Jadi ngapain sih udah tahu partner kerja segala macam ya wajar dong kalau di stage segala macam janjian segala macam nyolek begitu masa dibilangnya ada hubungan segala macam. Dibilang aku nyupetin segala macam. Aku cuman bilang sama maksudnya sama netizen. Kenapa sih setiap Ramadan selalu ada gosip-gosip Raffi Ahmad yang kayak begitu gitu? Oke. Apa sih maksudnya berita-beritanya gitu? Nggak ada berita lain atau gimana sih gitu? Maksudnya cari kayak berita yang menurut aku ya, toh ya prestasi masih banyak di luar sana, prestasi yang sangat luar biasa gitu. Ini sampai yang kayak gitu-gitu aku sebel maksudnya. Tapi kan yang bener kan Raffi sama Anita itu emang hubungan kerja kan? Hubungan kerja di program di Trans 7 kan pasti akan ada janjian artis sama teman artis sama teman artis partnernya. Waktu di The Cafe ya? The Cafe. Iya. Pasti akan ada janjian gimana nyolek kayak gitu-gitu. Terus dia yang pergi ke Bali. Emang kebetulan dia pergi ke Bali dan opening itu dan Nita juga pergi. Nita tuh deket sama temennya dia, bukan sama dia. Disangkanya nyusulin bos aku. Ya elah jadi berita lagi nggak kelar apa yang dilakuin Raffi Ahmad kayaknya salah gitu. Makanya aku selalu fighting buat dia buat Mbak Gigi buat keluarganya gitu. Tapi bener Mbak Gigi itu tipe kalau orang yang nggak pernah cemburuan sama Raffi. Nggak. Bodoh amat. Iya mau gimana maksudnya cemburuan manusiawi, maksudnya kalau cemburu mungkin dia tuh nggak pernah baca berita apa-apa gitu. Jadi kalau itu ada yang nyampein tuh ya udah, kalau dia kayaknya tipe kalau orang yang kalau bukan ngeliat mata dengan kepala sendiri dia nggak bakal percaya. Tapi waktu itu sempet pas di telepon video call sama pas Raffi sama Nita di acara Ramadhan itu Berkah langsung dimatiin sama Mbak Gigi. Karena kan emang Rayanza mau nyusu. Oh tuh udah kejawab, berarti karena Rayanza mau nyusu bukan karena dia cemburu kan? Bukan. Oke tuh netizen udah kejawab. Sebelumnya juga Nita sama Mbak Gigi udah ketemu di Sophia. Ngobrol bareng sama temennya, dan Nita sama temennya AA juga. Ngobrol bareng. Netizennya aja berpikirnya ya ampun. Setiap Ramadan pasti ada aja. Tapi ya udahlah, di balik semuanya hikmah itu ya alhamdulillah gitu. Banyak rezeki yang masuk. Luar biasa. Tapi kemarin tadi gue lihat berita Mario Ozawa habis dari klubnya beach klubnya AA di Bali ya. Itu karena mau bikin apa? Mau bikin project atau apa sama Mario Ozawa loh? Dia kebetulan datang ke Indonesia dan dia nggak mungkin nggak tahu ya dia datang Jakarta atau enggak, tapi dia datangnya ke Bali. Terus kebetulan beach klubnya dia baru buka di tanggal segitu, tanggal 26 27. Aturan kita juga berangkat karena ada schedule, jadi nggak jadi berangkat. Oh jadi Raffi pun belum ke sana? Nggak ke sana. Jadi kita nggak berangkat. Pas ada schedule jadi kita nggak berangkat. Jadi belum sempat ketemu juga. Tapi mau ada project bareng nggak ada. Jadi cuma hanya main aja. Dia main. Tapi sebelumnya temennya Mario Jawa kayak siapa? Mantannya Kaming. Oh itu si Evelyn. Iya, Evelyn sama grupnya itu kan yang grup-grup DJ. Ya DJ pernah collab juga kan ke rumah. Jadi kan dia datang sama grupnya mereka gitu. Ya udah sekalian aja main ke dia kan selalu ya udah main sekalian ke itu. Gua lagi buka beach club baru gitu. Kemana beach clubnya di Bali? Marian apa sih namanya? Marina Beach Club. Jadi buat semua yang di Bali mampir ke beach clubnya Raffi. Iya, mampir juga nanti. Siap, nanti kita tim bis mampir ke Marina Beach Club. Kan sekarang kan lagi ramai juga tentang artis manajemennya Rans Entertainment. Salah satu artisnya dari Raffi, Cika ya kemarin kan sempat dipanggil dari kepolisian segala macam. Gimana? Stres nggak sih sebagai pemilik dari Rans Entertainment manajemen artisnya? Sebenarnya kalau dibilang stres ya enggak sih, maksudnya ya udah. Karena selalu bilang kalau lu punya masalah
lu hadapin tersendiri gitu. Maksudnya bukan kita nggak mau backing, kita pasti backingin, cuman kita beresin aja dulu. Tapi bawa enjoy aja. Tapi bulian atau apa, anggap aja itu semua masukan. Gitu. Jadi dia enjoy aja. Ya udah. Sekarang artis-artisnya di Rans Entertainment ada siapa aja sih? Cika, Dimas. Ada Cika sama Dimas. Oh cuma 2 aja? Sama Anet. Oh iya sama Anet dia ininya veterannya. Ya terus sama itu juga idola cilik siapa ya, lupa tuh. Ada lumayan. Ya kemarin kan sempat yang ada pemberitaan juga katanya Cika akan dipecat dari Rans Entertainment karena itu gosip atau fakta. Aku nggak tahu itu kalau itu. Karena kan beda divisi ya, jadi kalau aku kan benar-benar ngurus A, kalau nggak A Mbak Gigi. Lagian juga beda manajer kan. Oh iya, sama Hani ya? Sama Hani. Jadi pokoknya gue undang ke sini nih buat berklarifikasi. Nah, yang tahu Hani. Nah, undang Hani dulu di sini. Kemarin mau ditelepon juga Hani. Iya kan nanti aku mampir habis ini kelar ya. Oke, mampir. Nah, Hani tahu. Kemarin Mbak Hani sempat nemenin ke sana gitu. Diberi pemeriksaan ya. Pemeriksaan segala macam. Kalau aku udah ngurus aja udah deh, udah nggak mau ngurus apa-apa. Cuman aku selalu bilang, jaga nama baik Rans Entertainment, jaga nama baik Raffi Ahmad. Susah loh ngebangun nama besar gitu. Benar, masa mau dirubuhin gitu aja gitu. Iya. Aku selalu bilang kayak gitu. Aku pun bilang sama Dimas, Dim, mau kemanapun kamu harus lebih berhati-hati. Mama Cika bilang harus berhati-hati. Karena kamu dikenal itu ya Dimas Ahmad sebagai kembarannya Raffi Ahmad. Otomatis orang taunya Raffi Ahmad. Jadi kalau kamu bergaul pun berhati-hati. Gak usah jauh-jauh, Dim. Gue bilang kayak gitu. Aku masuk kemanapun orang taunya Sansan yang ikut Raffi Ahmad. Pasti gue otomatis gue jaga nama Raffi Ahmad, bukan nama gue. Nama gue mau dijelekin sama orang, mau dijatuhin sama orang, is okay. Tapi nama Raffi Ahmad yang harus lu jaga. Iya ya kak, gitu. Iya harus begitu. Jangan lu merasa kalau nama lu besar ya gimana? Kalau lu mau besar sendiri, ya lu gimana caranya? Lu berdiri dengan sendiri gitu. Gimana caranya nama lu besar gitu. Jangan bawa nama Raffi Ahmad. Cuman kan sedangkan orang kan taunya nama Raffi Ahmad, Rans Entertainment. Pasti akan orang ngecapnya Rans Entertainment. Iya, kalau ada apa yang dicari tetap Rans. Kayak Cika kayak kemarin anak Rans. Kan kita nggak tahu sebenarnya problemnya seperti apa gitu. Iya. Makanya aku bilang aku nggak tahu apa-apa, sumpah. Aku udah cukup ngurus AA, ngurus Mbak Gigi. Maksudnya ibarat kata ya kita berdua nggak mau tahu apa-apa gitu, karena bukan ranahnya kita. Mereka pun manajernya beda gitu. Kayak kalau AA kan manajer Brio, kalau Mbak Gigi manajernya Arab. Mereka tuh anak influencer itu manajernya Hani, kalau nggak Hani, kalau nggak Bania. Gitu. Beda-beda. Karena kalau kayak Sen kayak orang itu udah pada sibuk ngurusin artis masing-masingnya, udah sepadat itu ya. Iya, sepadat itu, nggak mau ngurusin kehidupan orang. Karena aku bos aku bilang, udah kita mah nggak pernah mau ngurusin hidup orang gitu. Karena kehidupan kita pun belum tentu mau diurusin sama orang lain. Gitu. Iya, luar biasa. Sen, lu punya target nggak sih berapa tahun mau kerja di Rans Entertainment? Target nggak ada target ya, kerja ya sampai seterusnya, mungkin sampai Rayanza gede kali. Widih. Sampai Rayanza sekolah gede, mungkin sampai Rayanza udah kuliah, Rapatar kuliah mungkin. Tapi lu emang akrab banget ya sama Rapatar sama Rayanza kalau gue lihat dari story-nya. Ya alhamdulillah. Sesayang apa lu sama dua bocah itu, Sen? Kayak ponakan sendiri aja sih. Iya, udah nganggap kayak ponakan sendiri. Apalagi Ranja lagi lucu-lucunya kayak aduh, kayak lagi ketawa apa-apa. Dan kayaknya nih anak kayaknya deket sama aku deh gitu. Iya, karena lu sering gendong-gendongin mulu kan? Iya gitu. Tapi emang tuh anak lebih kalem sih, lebih kayak yang kayak bapaknya banget sih. Mukanya pun kalau Rapatar tuh muka-muka Korea kan. Jadi mukanya Mbak Gigi. Mukanya Mbak Gigi ibarat kata muka-muka luar gitu. Tapi kalau Rayanza tuh Indonesia banget sih. Iya. Tapi Arafi selama punya Rayansa untuk kerjanya dia lebih banyak di rumah atau tetap masih sibuk? Sibuk masih sibuk, cuman agak better. Cuman kalau dia sekarang punya mainan, jadi kalau pagi tuh sama Rayanza main kayak lihat storynya pagi-pagi main sama Rayanza kayak ngobrol segala macam gitu. Karena kan lagi umur sekarang tuh lagi demen-demennya diajak ngobrol. Iya. Sampai syuting pun
kita bawa kemana-mana sekarang. Oke. Jadi mau syuting iklan kita harus ada ruangan. Ruangan terus bayi. Iya baik. Iya. Tapi lu lebaran ada libur nggak dari Rans Entertainment? Karena di Rans kan terkenal dengan nggak ada libur kayak kerja terus kan. Sebenarnya kemarin bos ngajak aku kayak lu mau ini enggak gitu. Mau libur nggak gitu? Mau enggak dia bilang masuk gak gitu. Enggak, aku bilang aku mau lebaran dulu gitu. Dia suka bercanda. Alah lu kayak punya keluarga aja. Kan kemarin dari rumah gue bilang, ya udah nggak apa-apa. Aku udah bilang pokoknya aku mau liburan dulu dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Gue bilang kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Cuman dia bilang lu nggak mau ikut gue, dia bilang kayak gitu. Gue mau ke Bandung, mau ke Jogja, mau ke rumah mertuanya. Ya udah jalan aja sama anak-anak. Mau ke Padang juga kan, mau pembukaan itu apa sama Marina Beach Club dulu. Marina Beach Club itu di Padang. Jadi lebaran lu liburnya after lebaran ya justru ya? Sebelum lebaran kalau aku. Oh sebelum lebaran. Mungkin kalau Mary ya dia nggak libur. Karena kan kalau Mary dia pulangnya pasti lebaran haji dia pulang. Itu kalau lebaran haji dia wajib pulang antara sebulan, wajar karena kan pulangnya juga setahun sekali. Iya, dia pulang ke Madura ya. Nah makanya tahun ini kayaknya aku yaudah deh aku kayaknya ngambil cuti lama setelah pandemi kan kayaknya 2 tahun kita yang nggak kemana-mana ya. Bener. Jadi pengen ke Bali gitu. Ya udahlah aku bilang izin sama nyokap, ya udah jalan nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang bawa endorsan yang mau endorsan ke Bali langsung cus ya. Habis lebaran. Apa sih yang lu suka dan nggak suka dari seorang Raffi Ahmad? Yang lu suka dulu. Yang disuka adalah dia adalah pekerja keras. Pekerja keras dan ya cepet. Kalau menurut aku adalah dia orang yang on time. Mau dia datang mepet tapi dia setidaknya tidak pernah datang yang telat-telat banget, maksudnya yang berapa menit tuh on air pasti dia datang. Jadi ya alhamdulillah gitu. Maksudnya yang aku suka dari dia adalah pinternya luar biasa dan otaknya tuh berjalan gitu. Sampai dia lagi main handphone pun kalau emang waktunya kalau di jalan dia kurang tidur pasti aku akan taruh nggak handphone, tidur. Gitu. Walaupun dia sebenarnya kadang-kadang di jalan kan suka meeting. Oh gitu ya. Otaknya tuh jalan dia. Bener. Karena kemarin sempat ada yang diundang di tengah podcast aku, ada Diki Afi kemarin dia cerita. Dulu dia di RCTI pas zaman dia nge-brief Raffi Ahmad, biarpun dia lagi main handphone, ketika orang nge-brief pun dia akan taruh handphone dengerin sampai handphone sampai ngedenger dan bisa di depan panggung. Iya, dia tuh bisa mau ya makanya kadang-kadang ada nggak tahu ya namanya kreatif baru mungkin gitu. Dengerin dong gini-gini. Dia cuma bilang ntar lu dia bilang dia cuman tadi juga gue di panggung lu lihat sendiri gitu biar lu paham gitu. Cuman aku yang ngasih paham, lihat aja lu yang briefing serius sama briefing yang gak serius, yang berjalan yang mana, aku bilang kayak gitu. Aku cuma bilang kayak gitu. Tapi dia mau di briefing sambil main handphone pun sambil kerja akan nyampe di ketika dia masuk set pun dia akan bermain gitu. Itulah pinternya dia. Yang aku suka dari dia tuh. Otaknya multitaskingnya luar biasa ya. Multitaskingnya luar biasa. Iya. Apalagi San yang disuka lagi? Yang disuka dermawan, ya pekerja keras, ya penyayang. Pada intinya penyayang sama keluarga, sama orang-orang sekelilingnya. Jadi kayak ya nularin aja gitu. Nularin positive vibes buat kita semua. Banyak belajar juga dari dia gitu. Kalau kata dia tuh jangan pernah mau menjadi bintang, karena kalau menjadi bintang itu akan redup suatu saat. Menjadilah langit kalau kata dia. Jadi kalau langit tuh mau siang mau malam, langit itu bisa ditempel sama bulan, sama bintang, sama apa aja kan orang-orang pada nempelnya ke langit. Gua nggak pernah mau jadi bintang. Orang-orang pada bilang ya mudah-mudahan jadi bintang. Salah sebenarnya, dia bilang jadilah langit. Langit tuh bisa ditempelin apa aja, mau ditempelin pelangi, mau ditempelin apa. Ada benar yang dia ngomong seperti itu. Iya. Luar biasa loh. Pantesan seorang Raffi Ahmad berpuluh-puluh tahun sampai sekarang masih eksis dan dikejar-kejar sama semua orang buat menjadi seorang superstar kayak sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Motonya luar biasa sih. Pada intinya dia gini.
yang aku suka dari dia tuh gini. Dia tuh lupa nama tapi ketika ketemu sama orang tuh disapa sama orang, iya gitu. Dan dia inget gitu. Iya. Tapi nama emang kadang-kadang kita sendiri pun suka lupa kan Iya. nama. Tapi kalau dia tuh pengingatnya luar biasa gitu. Iya. Makanya ketika lu berbuat salah sekalipun dia akan inget nanti nih. Dia kemarin lu berbuat salah gini kan gitu. Iya. Itu tuh daya ingatnya dia luar biasa. Oke. Yang lu nggak suka dari seorang Raffi Ahmad apa? Yang nggak ada sih sebenarnya. Cuman kalau secara ini orang bilang gila ya maksudnya lu bisa nanggepin bos lu gitu dalam waktu kayak dia pernah aku cerita di sini minta ini kayak gitu. Aku bilang itu udah hal biasa gitu. Itu. Baru nanti minta ini sen ini. Iya. Gue lihat beberapa kali di belakang panggung sen ini udah. Udah. Multitasking juga lu mau nggak mau kan? Iya, makanya kadang-kadang aku yang artis-artis lain tuh ngelihatnya aku lebih galak karena memang ya begitu kita berdua tuh emang begitu gitu. Yang nggak suka paling ya kalau disuruh tidur agak susah gitu. Maksudnya ya udah lu kalau di jalan tuh aku bilang makanya aku kalau kadang-kadang handphonenya aku pegang aja. Ntar di jalan dia tidur pasti. Oke. Karena emang dia kerja tuh dari handphone. Iya. Apa-apa dari handphone. Sekarang apalagi yang kemarin pandemi ya dari handphone, Zoom segala macem. Kalau sekarang kan udah mending lah bisa ketemu sama orang. Bener. Asus kan udah kontrak jadi brand ambassador berapa produk ya? Alhamdulillah. Banyak banget loh produk sama Arafi semua. 10 ada kali ya? Lebih kayaknya deh. Gila. Ya mungkin si dia kali mau masuk. Nah iya CD ya langsung katanya kemarin sih ada kode-kode bosnya suka sama Arafi. Ayolah masuk lah. Sekarang tiap hari kayak di Facebooker sama Indo Berkah kayaknya yang promoin CD Arafi sekarang. Iya. Gak apa-apa deh kalau kata dia mah ya udah yuk gitu. Walaupun kalau di Facebook kan kita treatmentnya agak sedikit ribet, cuman kata dia ya udah ayo nggak apa-apa yuk. Kalau dia membuat puas klien, dia akan bela-belain mau awalnya dia jadi peran apapun dia akan totalitasnya tinggi. Yaudah yuk dia bilang. Setuju sih. Sen, apa sih pesan yang mau lu sampaikan kepada Raffi Ahmad spesial nih di podcast gue di belakang layar buat seorang Raffi? Pesannya jadi kalau ada waktu luang untuk istirahat di mobil. Mungkin kalau pesannya ya bisa nggak bos, jangan terlalu banyak main handphone di mobil. Itu aja sih. Karena aku takut kayaknya kalau dia kurang istirahat tuh aku yang kepikiran gitu. Kayaknya kalau otak pun kalau banyak berpikir kayak kayaknya gitu. Kita pun kadang-kadang suka udah pesannya itu aja. Yang penting bos jaga kesehatan, bos tetap rendah hati, tetap baik sama orang, pokoknya yang baik-baik aja buat bos. Pesannya itu aja. Luar biasa. Pokoknya ini kayaknya besok-besok di versus gue harus ini sih Sen sama Raffi Ahmad harus versus gue. Setuju gak sih? Iya. Kayak gue harus samperin nih nanti lu berdua Raffi sama Sen di mana kita harus versus ya kayak main Fuji sama Batara. Kita mau lihat seberapa kompak sih Sen sama Raffi Ahmad sebenarnya. Setuju gak buat netizen kalau versus Sen sama Raffi Ahmad kasih komen di bawah ya buat di This Entertainment Special versus. Sen. Aduh. Thank you banget loh. Aku yang makasih banyak. Udah mau mampir di podcast sebelah kita dan cerita yang luar biasa banget dari seorang Sen. Amin. Ini yang baru dapat hadiah umroh bareng ibu bapaknya dari Raffi Ahmad. Iya, makasih banyak ya bos. Dapat mobil juga. Amin. Kemarin baru sebulan. Tadi mobilnya gue liat mentereng banget tuh. Aduh. Terus ini juga mukanya juga agak beda ya Sen sekarang. Tadi gue lihat kayaknya makin kinclong. Bibirnya baru ya? Bibirnya baru. Perawat ini muka lu harganya berapa sih? Tadi ini ada yang komen nih gue kak. Tadi kan gue bilang mau kalau Sen tanyain tuh perawatannya Sen berapa sih, itu semuanya pada baru, hidungnya baru ini. Endorse semuanya dari Mbak Sandy, Mas Juragan, makasih. Ini endorse serius semuanya. Seriusan. Alis, kalau hidung bayar kan kemarin lu cerita di gue ya, juga Raffi kan. Kalau ini ya endorse. Apalagi yang mau diganti? Ini yang mau diganti. Yang mau dirapihin apalagi? Ini kan mau mendekati Lebaran, jadi aku mau treatment lagi di tempatnya Mbak Sandy.
Oke. Nanti treatment lagi. Kayak kemarin kan banyak kayak kerutan-kerutan kayak gitu-gitu. Tapi sekarang udah tuh nggak ada. Iya kinclong banget tuh, Sen. Sampai tadi si Mbak Novi kalau dengar Mbak Novinya CDA bilang, tanya Sen dong perawatannya pakai apa sih? Gue malu deh kalau kinclong. Mas Rizky, iya nih gue tanyain. Aduh. Tadi mau kesini si Mbak Novi CDA. Aduh, ayo dong Mbak Novi. Bisa kali masuk ke aku bisa. Oke, Sen makasih banyak ya. Aku yang makasih kamu juga. sehat selalu. Amin, Selamat makasih. Lebaran, maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga Kak. Jangan lupa nanti sekeluarga orang-orang langsung pada beli CDA wajib ya. banget, wajib banget kalian harus sebenarnya ini juga makanan yang praktis menurut aku ya. Buat hidangin kalau banyak tamu juga praktis banget. Iya, ini kan bener banget. gini doang kan? Iya kan, apalagi kan ibarat kata sekarang Lebaran tuh udah ya halal bihalal dengan ya anjuran prokes yang ada gitu. Ini harus ada di meja sih. Bener. Ini juga harus ada di meja aku nanti. Asik. Gitu. Pokoknya langsung borong deh CDA. Pokoknya Raffi, Mbak Gigi, tim Ran semua pada the best. Pokoknya semua teman-teman jangan lupa kalian juga bisa komen di bawah. Ya kira besok mau toko di belakang layar siapa lagi yang kalian mau denger ceritanya yang seru banget, yang baru terungkap banyak di sini kayak Sen tadi banyak cerita yang baru dapat umur langsung gua tarik sini buat cerita. Atau di belakang siapa lagi? Tapi bener loh, momen banget dia tuh dapat cerita yang benar-benar fresh. Tapi nanti setelah ini pasti akan ada yang orang ke rumah gitu. Ke rumah, gue nggak bisa beneran, gue nggak bisa kalau ke rumah. Gitu. Sampai beberapa yang kayak gue ke rumah gitu, jangan deh gitu, karena satu aku malu gitu. Sebenarnya ya udahlah, mau ngapain juga malu, emang keadaannya begitu. Cuman kan aku nggak mau kayak takutnya namanya orang ya nggak tahu ya nama hatinya orang, gila kayak gitu. Soalnya aku pernah dengar kayak lu asisten artis kok kumuh banget. Tapi kan kita nggak tahu dalamannya seperti apa. Kamar lu tadi mewah tadi gue lihat di ininya bloknya Raffi. Tapi tiba-tiba pas masuk kamar Sen, wah langsung. Iya makanya Kak, nyokap tuh sama aku kayak satu prinsip. Jadi mau segimanapun kita pasti kita akan membuat senyaman mungkin kamar kita. Secapek apapun kita istirahat adalah di rumah. Setuju sih kan. So hotel mahal pun nggak bakal enjoy enjoy kamar kita kan. Setuju gue. Iya kan? Iya benar. Mau hotel bintang 5 pun nggak bakal enjoy kamar kita. Setuju. Makanya lu juga bikin kamar lu juga bikin senyaman mungkin. Lu kerja juga udah capek kan. Gitu. Oke, thank you banget buat semua teman-teman penonton semua, sebenarnya semua. Dapat cerita yang luar biasa dari Sen. Sehat selalu Sen. Amin. Makasih juga Kakak. Thank you juga. Bye bye. Makasih lagi ya. The best. Makasih.